Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan WA dari seorang yang saya tidak kenal, marah dengan saya karena dia dikeluarkan dari satu WA grup yang bukan juga grup bikinan saya, tapi banyak kan grup-grup yang isinya mungkin kita bisa share konten kita tentang renungan atau lagu dan lain sebagainya. Dia marah mungkin karena adminnya mengeluarkan dia, merasa tidak adil, jadi mulai komplain, buat apa berkumpul dengan orang-orang Katolik kalau isinya hanya suka ribut dan juga tidak terlalu mencerminkan keimanan mereka. Jadi saya responnya adalah ayat yang ada di terakhir di sini, bahwa Tuhan itu datang bukan untuk kepada yang sehat, tapi kepada yang sakit, untuk mencari bukan yang perbuatan atau kelakuannya sudah baik-baik, tetapi yang sudah hilang. Jadi gereja itu pantaslah juga diisi oleh orang-orang yang sakit dan hilang dibandingkan dengan orang-orang yang sudah benar. Karena dia mengatakan saya ini seorang ateis. Jadi dia marah juga, dan lebih baik jadi ateis daripada jadi orang Katolik tapi kelakuannya tidak lebih. Memang ada benarnya juga, tapi saya katakan seperti itu. Hari ini sepertinya Tuhan Yesus juga melihat kesempatan untuk bersama-sama dengan Zakheus dan makan di rumahnya, sehingga orang yang di luar juga komplain, oh dia datang makan bersama seorang pendosa, ya, lebih baik tidak jadi pengikut Yesus daripada mengikut Yesus tapi isinya orang-orang seperti Zakheus. Nah, kita bisa melihat dan bongkar sedikit dinamika keselamatan dari kejadian antara Zakheus dan Tuhan Yesus ini. Kalau kita lihat inisiatifnya itu dari siapa? Kemungkinan kita lihat bahwa inisiatifnya adalah Zakheus. Dia lari manjat pohon sikamor. Saya pernah lewat masuk ke kota Jericho. Pohon sikamor itu rekoleksi saya tidak terlalu besar. Dia pohonnya tidak terlalu besar, jadi bukan pohon mangga kita yang tinggi begitu luar biasa. Tidak, dia pohonnya tuh seperti pohon apa ya? Dia agak kecil itu. Saya pikir ini kalau saya manjat mungkin pohonnya bisa tumbang. Ya, untung Zakheus mungkin kecil, jadi berani juga dia manjat pohon sikamor itu. Dan masih ada, ini sikamornya Zakheus, masih ada bilangnya seperti itu. 2000 tahun tidak tumbangkan atau potong. Jadi, tapi sebenarnya inisiatifnya itu bukan dari Zakheus. Inisiatif itu dari Tuhan Yesus sendiri yang berjalan, berkeliling, lewat sampai di situ. Jadi inisiatifnya itu dari Tuhan, dari Yesus yang jalan lewat Jericho itu. Dan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sungguh rindu dan ingin melihat Yesus, melihat dia, atau ingin mendapatkan perjumpaan atau apa saja, sehingga kesempatan itu ada. Nah, inisiatif Tuhan yang berjalan di situ ditanggapi dengan inisiatif Zakheus, yang kalau dia hanya tinggal diam saja berarti dia tidak akan bisa melihat. Jadi dinamika yang kedua setelah Tuhan berinisiatif berjalan, berkeliling, seperti Tuhan Yesus juga datang ke dunia menjadi manusia, itu inisiatif Tuhan.
kita diundang untuk merespon seperti Zakheus dan berusaha tidak tanggung-tanggung. Kalau hanya berusaha sedikit-sedikit saja, tidak akan terlihat, tidak akan bisa melihat Yesus. Buat kita yang adorasi di sini setiap hari mungkin rasanya tidak susah untuk melihat Yesus, tapi buat kebanyakan umat itu adalah sebuah tantangan untuk bisa akhirnya datang. Kadang-kadang untuk pergi misa saja itu sudah sangat sulit. Kadang-kadang harus berusaha sekuat tenaga dengan segala problem di rumah, di keluarga, dan semua orang yang mungkin tidak mendukung, itu usaha harus keras. Mungkin kita juga bisa sampai di sini, itu sebuah usaha, akhirnya kita bisa mendapatkan waktu dan tempat untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus setiap hari. Tapi usaha Zakheus itu kita patut contoh, karena dia berusaha sekuat tenaga, mungkin juga resiko manjat pohon itu dan bisa jatuh juga. Ya. Nah, setelah inisiatif Zakheus, lalu Tuhan berinisiatif lagi untuk mengundang dirinya datang ke rumahnya. Zakheus, cepat, saya mau datang ke rumah kamu. Undangan Tuhan Yesus juga ditanggapi dengan sukacita. Jadi Zakheus memberikan contoh bagaimana kita membuka tidak hanya hati kita, tapi membuka rumah kita untuk Tuhan itu datang. Ini dinamika kedua, Tuhan mengundang untuk datang. Ya, pertama dia berjalan, dia mengundang untuk datang, kita membuka hati dan membuka rumah kita untuk Tuhan datang. Ya. Tantangan terus tetap ada karena hospitality Tuhan dan hospitality Zakheus ya, mendapatkan kesan, bukan mendapatkan tanggapan yang tidak hospitable daripada orang-orang crowd-nya itu tidak suka. Ya, ini terjadi dan itu tantangan berikutnya untuk Zakheus dan juga untuk Tuhan Yesus. Ya. Zakheus itu kita tahu dia bukan hanya seorang pemungut cukai, tapi dia pemungut cukai yang senior, ya, senior tax collector. Senior itu artinya dia punya juga banyak pegawai-pegawainya, jadi musuh banyak sekali mengumpulkan uang saudara-saudara sendiri untuk kasih ke penjajah itu, dosa besar. Ya. Di sini kita lihat bahwa tidak ada yang tidak bisa diselamatkan. Seorang yang dosa begitu besar saja untuk Tuhan itu, justru itu dia yang dia cari, yang dia kejar. Jadi kalau kita juga yang menjadi calon pastor, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus melihat bahwa kasus-kasus yang tidak mungkin saja seperti Zakheus itu adalah mungkin, makanya dia mengambil kesempatan itu untuk cepat, Zakheus, saya mau ke rumahmu. Kita lihat Zakheus juga responnya dari kritik-kritik negatif masyarakat itu mengatakan, saya akan memberikan setengah dari harta saya kepada orang miskin, dan kalau ada yang saya rugikan 4 kali saya akan ganti sesuai dengan hukum Musa. Jadi setelah Tuhan Yesus datang ke rumah dan mengambil resiko, Zakheus yang tadinya musuh masyarakat, sekarang Tuhan sendiri yang menjadi musuh masyarakat. Musuhnya itu semua tertuju akhirnya kepada Yesus. Komplainnya bukan kepada Zakheus lagi, tapi kepada Tuhan. Tuhan yang ambil komplain-komplain orang kepada Zakheus itu, dan akhirnya kan pun dia disalib karena orang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Jadi Zakheus setelah Tuhan membela dia datang ke rumah, dia pun berespon dengan segala tindakan yang dia bisa lakukan agar Tuhan tetap tinggal di rumahnya. Karena komplain itu mungkin dia pikir, kalau begini berarti Tuhan Yesus akan pergi, tidak datang atau sudah. Ya, tapi dia bilang, saya akan lakukan sebisa saya, bahkan melebihi mungkin kapasitas yang saya lakukan. Dia ganti semua, itu uang habis memang. Pasti dia banyak juga merugikan orang, jadi pergantian juga banyak. Belum lagi dia berikan setengah kepada orang miskin, habis dia demi agar Tuhan Yesus bisa tetap tinggal di rumahnya.
Nah, ini dinamika yang ketiga. Ya, Tuhan Yesus mengambil semua tuduhan pada Zakheus, pada dirinya. Zakheus merespon juga dengan memberikan segalanya yang dia punya agar Tuhan tetap ada di rumahnya. Lalu terakhir ditutup dengan Tuhan Yesus mengatakan identitas Zakheus diafirmasi bahwa dia juga adalah anak Abraham, anak bapa iman, dan dia yang hilang itu juga patut untuk diselamatkan. Jadi Tuhan mengafirmasikan keselamatan yang datang karena melihat bahwa inisiatif Tuhan selalu direspon oleh Zakheus. Tuhan berjalan, dia mencari. Tuhan mengundang, dia membuka rumah. Tuhan melindungi dia dari segala tuduhan dan beban dosanya. Dia memberikan segalanya untuk melakukan perintah Tuhan yang lewat Musa itu. Jadi dia lakukan semua. Jadi semua adalah perbuatan keselamatan itu konkret. Tidak hanya pertobatan saja, tapi juga menjadi sebuah aksi yang nyata dari Zakheus. Selalu inisiatif Tuhan direspon oleh inisiatif Zakheus. Jadi tidak ada seorang pendosa yang tidak mungkin bisa diselamatkan kalau memang Roh itu bekerja. Karena kita dengar di bacaan pertama tadi bahwa memang seluruh bumi itu bagaikan embun dan debu di mata Tuhan, tapi Tuhan yang bermurah hati untuk datang dan menyelamatkan itu. Dan dikatakan di sini bahwa Roh Tuhan itu, imperishable spirit is in all. Jadi roh yang tidak mungkin bisa musnah itu selalu ada di mana-mana, di setiap orang. Dan Tuhan Yesus tidak bilang Zakheus berikan 4 semua itu tidak. Itu inisiatif yang muncul dari Zakheus juga, karena roh juga bekerja di Zakheus. Roh Kudus pun masih mampu bekerja di seorang pendosa berat seperti itu, karena ada pintu yang dia buka dan Tuhan masuk. Mari kita juga bisa seperti Yesus dan seperti Zakheus. Kalau kita seorang yang pendosa, kita berusaha sekuat mungkin untuk merespon inisiatif Tuhan. Kalau kita di posisi di mana kita bisa memberikan belas kasihan kepada orang, kita juga harus juga mencontoh Tuhan Yesus yang berjalan kemana-mana, mengundang dirinya untuk datang kepada orang-orang berdosa, yang membela dia walaupun orang tidak simpatik dengan Tuhan Yesus, dan memberikan keselamatan yang datang dari Tuhan, sehingga Tuhanlah yang dimuliakan dari semua dinamika keselamatan yang kita lihat dalam diri Zakheus hari ini.